siang siswa-siswi sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran Akidah Akhlak kelas 8. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti minggu lalu, Ibu minta siswa-siswi sekalian untuk mengirimkan nama beserta nomor absennya ke grup WA. Hari ini kita akan membahas tentang materi ikhtiar. Tujuan dari pembelajaran ikhtiar ini, yang pertama, peserta didik dapat memahami perilaku ikhtiar sesuai perintah syariat. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan contoh dan bentuk perilaku ikhtiar sesuai perintah syariat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mempraktekkan bentuk contoh berakhlak terpuji pada diri sendiri ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita minggu lalu sudah belajar tentang tawakal. Ada yang masih ingat apa itu tawakal? Ya, tawakal berarti berserah diri atau berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hikmah yang dapat kita ambil dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya, kita tidak akan mudah merasa kecewa jika apa yang telah kita usahakan itu gagal. Karena kita sudah berserah diri kepada Allah atas apa yang kita usahakan tadi, Allah lah yang menentukannya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar dari bahasa Arab yaitu ikhtara, yang artinya memilih. Adapun ikhtiar dari kata kerja yang berarti pilihan atau memilih hal yang baik, khair. Tadi ikhtiar dari segi bahasa. Sekarang ikhtiar dari segi istilahnya, yaitu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik material, spiritual, kesehatan, dan masa depannya dalam usaha mendapatkan yang terbaik, agar tujuan hidupnya selamat, sejahtera dunia dan akhirat. Nah, dengan kita berikhtiar, kita sudah mengerahkan daya dan kemampuan yang kita miliki sebagai rasa syukur terhadap anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Adapun dalil yang membahas tentang ikhtiar ini terdapat dalam Quran Surah Al-Araf ayat 11, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, itu tadi ikhtiar dari segi bahasa dan istilahnya. Dan kita juga tahu dalil yang mewajibkan kita untuk berikhtiar. Kemudian bentuk ikhtiar. Yang pertama, mau bekerja keras dalam mencapai harapan dan cita-cita. Artinya, kita untuk mencapai cita-cita dan harapan yang kita inginkan, kita harus bekerja keras. Dengan bekerja keras, kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Yang kedua, bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Dengan kita bersemangat menghadapi kehidupan, kita akan mencapai tujuan yang akan kita cita-citakan. Yang ketiga, kita tidak mudah menyerah dan putus asa. Dengan kita bekerja keras, kita bersemangat dalam menggapai cita-cita kita, maka kita tidak akan putus asa dan tidak akan mudah menyerah dalam menggapai cita-cita yang kita inginkan. Yang keempat, disiplin dan bertanggung jawab. Yang kelima, giat dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keenam,
rajin belajar agar bisa meraih apa yang diinginkannya. Misalnya, kita ingin mendapatkan nilai yang bagus dalam pembelajaran akidah akhlak. Artinya kita harus disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Kita harus giat belajar. Dengan belajar, kita akan mendapatkan nilai yang kita inginkan. Nah, itulah bentuk-bentuk ikhtiar yang harus kita laksanakan ketika kita ingin mendapatkan apa yang kita cita-citakan dan yang kita harapkan. Hikmah berikhtiar yang pertama, kita akan mendapatkan kepuasan batin karena dapat mencukupi kebutuhan kita sendiri walaupun didapatkannya dengan susah payah. Artinya, kita merasa senang atas apa yang sudah kita dapatkan walaupun mendapatkannya dengan susah payah. Yang kedua, terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia atas apa yang kita miliki. Kemudian, hikmahnya kita terhindar dari sifat malas. Dan juga kita mau berusaha dan bekerja keras. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu ikhtiar adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik material, spiritual, kesehatan, dan masa depan dalam usaha mendapatkan yang terbaik agar tujuan hidupnya selamat, sejahtera, dunia dan akhirat. Dalil yang membahas tentang ikhtiar yaitu Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Bentuk dari ikhtiar, rajin dan giat belajar untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian, hikmah dari berikhtiar yaitu terhindar dari sikap malas, menumbuhkan semangat dan bertanggung jawab, dan juga bekerja keras. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang ikhtiar. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Minggu lalu kita sudah membahas tentang tawakal, dan hari ini membahas ikhtiar. Jadi, hari ini saya akan memberikan 4 soal yang berkaitan dengan pembahasan tawakal dan juga ikhtiar. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan tawakal. Soal yang kedua, sebutkan 4 hikmah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan ikhtiar. Soal yang keempat, sebutkan 3 bentuk ikhtiar. Nah, demikian soal yang saya berikan hari ini. Untuk jawabannya, dikirim ke nomor WA pribadi saya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.